Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi dengan saya Leilani Sajafira. Kali ini saya akan membahas tentang apa kajian materi dan metodologi pembelajaran. Di sini ada pendahuluan. Di dunia pendidikan masa kini cenderung lebih menekankan pada aspek materialisme dan keterampilan duniawi, lebih fokus kepada how to get life atau bagaimana cara kita memenuhi penghidupan dibandingkan pembentukan spiritualisme dan moralitas atau how to life. Akibat dari dua prinsip itu, nilai-nilai keimanan, ketawidan dan spiritual mulai terpikirkan. Nah, oleh karena itu surah Al-Kafirun ini hadir untuk mengingat sekaligus penegasan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijaga dengan keteguhan tanpa kompromi terhadap kemusyrikan dan tanpa mengabaikan prinsip toleransi antar umat beragama. Lalu di sini ada Quran surat Al-Kafirun dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'budu wa ana 'abidu ma anak sinilah nahnya padanya yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Lalu di sini ada asbab an-nuzul Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini merupakan surat ke-109. Terdiri dari 6 ayat termasuk surat Makkiyah. Sebabnya turun surat Al-Kafirun ini dari tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Kafirun ini turun karena adanya peristiwa kaum kafir Quraisy yang menawarkan Nabi Muhammad untuk menyembah berhala. Jadi pada saat itu ada sekumpulan kaum kafir Quraisy yang mendatangi Nabi Muhammad SAW, lalu menawarkan untuk 1 tahun untuk menyembah berhala, lalu nanti mereka akan menyembah 1 tahun lagi menyembah Allah. Lalu ada hukum tajwid pada surat Al-Kafirun. Yang pertama ada mata ada matobi'i. Alasannya karena ada kata bertemu dengan huruf matobi'i yaitu alif, dibaca 2 harokat. Di sini ada kejadiannya, boleh dibaca sama-sama. Yang ada hukum tajwidnya itu ifa hakiki. Kenapa ifa hakiki? Karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ifa yaitu ta. Dibacanya sama, boleh dibaca. Kenapa lidah sapawi? Karena ada mim mati bertemu dengan huruf lidah sapawi yaitu dibacanya jelas. Boleh dibaca. Wasalin sulin harufil baqiyah min arufil wasami
ya ayyuhal kafirun, artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Di sana ada lafaz qul yang berarti perintah. Itu teh perintah dari Allah kepada Muhammad untuk mengatakan kebenaran dan ketegasan, menyampaikan kebenaran Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Lalu yang kedua, ayat kedua dan tiga, yang artinya tuh aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Itu artinya penolakan terhadap sinkretisme atau penggabungan agama. Jadi tidak menolak penggabungan dalam konteks agama atau ibadah. Lalu pada ayat keempat dan kelima yang artinya aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu pula tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah itu termasuk konsistensi prinsip dan keikhlasan beribadah. Bahwa Nabi Muhammad tuh nggak pernah mau menyembah apa yang kaum Quraisy sembah dan kaum Quraisy juga tidak menyembah Allah. Lalu ayat terakhir lafaznya aku hukum waliyadin. Nah itu termasuk toleransi beragama, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa surat Al-Kafirun ini mengandung nilai tauhid, integritas, toleransi dan kebijaksanaan. Lalu di sini ada metodologi pembelajaran. Yang pertama ada 7 pembelajaran, pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan terakhir evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dalam Quran Surat Al-Kafirun ini peserta didik mampu memahami kandungan nilai-nilai toleransi dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu: 1. Peserta didik dapat membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang kedua ada peserta didik dapat menulis surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerjemahkan surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang keempat ada peserta didik dapat menghafal surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang kelima ada peserta didik dapat memahami dan menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Jadi untuk mengamalkan nilai-nilai toleransi, integritas yang ada pada Quran surat Al-Kafirun ini, nah melalui lima tujuan ini. Jadi membaca dulu, terus dapat menulis surat Al-Kafirun, terus mengartikan surat, menghafal, lalu baru memahami dan mengamalkan. Lalu ada pendekatan pembelajaran. Di sini saya mengambil 4. Yang pertama ada kontekstual, yaitu mengaitkan kehidupan nyata. Contohnya seperti menghormati teman yang berbeda agama tanpa mengikuti ibadah mereka, ya. Jadi kita harus kasih pengertian gitu kepada anak itu bahwa toleransi yang benar itu bukan kita mengikuti ibadah mereka, tapi cukup menghargai saja tanpa mengikuti. Lalu yang kedua ada pendekatan humanistik atau fokus pada kebutuhan siswa. Contohnya, siswa menceritakan pengalaman mereka saat menghadapi teman yang berbeda agama, gitu ya, dengan mengaitkan kebutuhan Nabi Muhammad. Jadi siswa tuh bisa mencontoh Muhammad saat Nabi menghadapi kaum Quraisy. Yang ketiga ada pendekatan emosional, yaitu menumbuhkan semangat dan penghayatan. Jadi bisa dengan cara misalkan gurunya membacakan atau memutar audio murotal surat Al-Kafirun gitu. Jadi nanti siswanya menghayati gitu isi artinya, terus nanti juga dijelaskan sama gurunya bisa maknanya itu seperti apa. Lalu yang keempat ada afektif ini ada menanamkan sikap menghargai toleransi secara moral. Misalnya itu siswa berjanji ketika mereka udah tahu, udah paham isi kandungannya, mereka bakal mengimplementasikan. Saya berjanji akan menanamkan sikap toleransi yang benar. Lalu
ada metode. Saya mengambil 4. Yang pertama ada metode drill atau latihan membaca dan menghafal berulang-ulang. Jadi nanti peserta didik itu bukan hanya sekali saja gitu ya menghafal atau membaca itu. Yang kedua ada resitasi atau penjelasan untuk belajar. Jadi nanti guru tuh memberi tugas gitu. Selain kita memberi materi di kelas, nanti juga siswa tuh belajar di rumah gitu dengan cara diberi tugas. Lalu yang ketiga ada talaki atau menunjukkan bacaan ini secara langsung. Jadi gurunya dulu yang membacakan, nanti ditunjukkan oleh siswa dulu. Yang keempat ada metode cerita dengan menjelaskan makna surah melalui kisah menami. Lalu ada media pembelajaran. Yang pertama ada mushaf Al-Quran. Itu media utama gitu untuk kita belajar surat Al-Kafirun. Yang kedua ada visual, bisa dengan poster, gambar atau video. Yang ketiga ada audio dengan menggunakan rekaman murotal. Jadi nanti peserta itu dapat memilih mau belajar dengan menggunakan media seperti ini dengan menyesuaikan kemampuan dia untuk menerima materi. Lalu ada sumber belajar. Yang pertama ada guru. Nah, guru itu sebagai sumber utama untuk kita belajar ya, dengan teladan dalam membaca dan mengamalkan. Lalu yang kedua ada Al-Quran dan terjemahan. Nah, Al-Quran dan terjemahan ini menjadi dasar pemahaman untuk makna ayat. Yang ketiga ada buku tafsir. Nah, kalau buku tafsir itu untuk penjelasan lebih mendalam tentang konteks dan nilai ayat surat Al-Fatihah. Lalu yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Ada 3. Yang pertama ada tes tulis. Tes tulis ini tuh untuk memahami isi, arti dan pesan surah. Jadi nanti peserta itu kayak email dengan ya, kayak kita suka email gitu. Lalu yang kedua ada tes lisan. Nah, tes lisan ini tuh untuk mengasah kemampuan peserta didik membaca dan menghafal surat Al-Kafirun dengan menggunakan tajwid yang benar. Lalu yang ketiga ada tes praktik. Nah, tes praktik ini tuh lebih ke implementasiannya gitu, pengalaman nilai surat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti peserta didik itu dapat mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya yaitu surah Al-Kafirun menegaskan keteguhan iman dan penolakan terhadap kemusyrikan, sekaligus mengajarkan toleransi beragama tanpa mencampur adukan keyakinan. Jadi kita tidak boleh demi menghargai prinsip orang dengan menurunkan mengabaikan prinsip kita gitu ya. Jangan seperti itu. Lalu melalui pembelajaran dengan berbagai pendekatan, siswa tidak hanya dapat menghafal ayat ini, tetapi dapat memahami dan mengamalkan nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.